Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irma Wulandari di podcast Latsar CPNS Kabupaten Bekasi, Angkatan 7 Kelompok 2. Nah, pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kak Endah Ayu Lestari. Hai Kak Endah. Halo. Ya, sehat ya Kak? Sehat, Kak. Oke, berikutnya ada Kak Yesi Astuti. Halo Kak Yesi. Halo, Kak. Halo. Yang ketiga ada Kak Arif Wahyudin. Halo Kak Arif. Halo. Oke, yang keempat ada Kak Imam Naufal. Halo Kak Imam. Halo. Halo. Kemudian ada Kak Anissa Susanti Karmansyah. Halo Kak. Halo. Halo. Kemudian ada Kak Gina. Halo Kak Gina. Hai. Kemudian ada Kak Kayuronisa. Halo Kak Kayuronisa. Halo. Halo. Kemudian ada Kak Arianti Nurhaida. Halo Kak. Nah, pada hari ini kita akan membuat suatu podcast mengenai tokoh panutan Jawa Barat dalam penerapan nilai-nilai berakhlak. Nah, aku mau sharing dong sama Kak Arif dulu nih ya. Nah, Kak Arif, untuk Kak Arif nih, siapa sih tokoh panutannya di Jawa Barat untuk penerapan nilai-nilai berakhlak? Kemarin saya milihnya Bapak Haji Deddy Mulyadi, Kak. Bapak Haji Deddy Mulyadi. Kenapa itu, Kak? Karena beliau itu suka menolong gitu, Kak. Kelihatan di video-video yang diunggah di YouTube. Di setiap ada kegiatan, kalau ketemu orang, beliau selalu menolong. Selalu menolong ya, berarti suka menolong banget nih Bapak Mulyadi. Sering muncul di TV-TV nggak nih, Kak? Kalau di TV, saya kurang tahu, Kak. Saya udah nggak pernah nonton TV, nontonnya YouTube. Oh, nontonnya YouTube. Tapi sering ya mengenal beliau ya, berarti. Sering lewat di beranda itu videonya. Oke. Nah, kalau suka menolong ini berarti termasuk ke dalam penerapan core value apa nih, Kak? Suka menolong berarti yang harmonis, Kak. Yang harmonis ya? Yang harmonis. Oke. Berarti beliau sangat menjadi panutan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu harmonis ya, Kak? Harmonis, nah, iya, betul. Mau pengen nanya juga dong nih sama Kak Anissa. Nah, untuk Kak Anissa, tokoh panutannya siapa, Kak? Kalau saya tokoh panutan yang saya ambil mungkin ya Kak, sekarang saya Bapak Bima Arya, Kak. Bima Arya. Bima Arya sendiri dia adalah seorang wali kota Bogor ya Kak ya, yang mengapa saya ambil Bima Arya karena kasusnya yang mungkin ramai diperbincangkan pada tahun 2020, di mana dia digugat balik atas gugatannya yang menggugat salah satu tokoh besar di Indonesia dengan tugasnya dia dan juga amanahnya dia sebagai ketua Satgas COVID-19, walaupun dia menerima gugatan balik, tapi dia tetap maju dengan gugatannya sampai dengan akhirnya keputusan pun memperlihatkan bahwa dialah yang benar dengan bukti-bukti dan juga keberaniannya. Mungkin itu salah satu tokoh yang bisa dijadikan panutan saya. Oh, berarti udah menjadi wali kota Bogor, kemudian menjadi kepala Satgas ya? Selama 2 periode, iya. Gitu, berarti sangat bertanggung jawab ya Kak ya? Nah, berarti Bapak Bima Arya ini, beliau menerapkan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel ya Kak ya? Iya, Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, aku selanjutnya mau nanya dong sama Kak Hairunisa nih. Nah, tokoh panutannya siapa sih Kak? Kalau boleh tahu, tadi kan kita udah dengar nih dari Kak Arif, aku tadi udah dengar mengenai harmonis. Kemudian dari Kanisa udah dari akuntabel. Mungkin dari Kak Hairunisa, apa nih? Siapa dulu nih tokohnya?
Kalau tokoh yang saya ambil untuk jadi tokoh panutan, ini Bapak Haji UU Rusanul Ulum. Kalau Bapak UU Apa sih itu, saya Kak? yakin kita hampir semua udah pasti kenal ya, karena kan beliau itu wakil gubernur dari Oh, Provinsi wakil Jawa Barat. gubernur, oke. Ya, beliau wakil wagub dari Bapak Ridwan Kamil yang menjabat saat ini. Nah, kenapa sih saya pilih Bapak UU ini? Karena Bapak UU ini di samping dia orangnya sederhana, dia juga cerdas. Dan dia itu orang yang sangat kompeten di bidangnya. Nah, itu bisa kita lihat dari mana. Bapak UU ini dia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD termuda se-Indonesia dulu sebelum jadi wagub ya. Terus pernah juga mengurus beberapa organisasi dari tingkat kabupaten sampai nasional. Nah, sebelum jabatannya yang sekarang, sebelum jadi wagub dari Jawa Barat, beliau dulu sebelumnya adalah Bupati Tasikmalaya di tahun 2011. Banyak banget jabatannya ya, Kak? Iya, banyak jabatannya. Apalagi di Tasikmalaya itu beliau sampai 2 periode. Ya, berarti kan kompetensinya sudah tidak diragukan ya, gitu. Berarti sangat berkompeten ya, Kak ya? Mm-mm. Berarti beliau terus belajar meningkatkan kapabilitasnya ya, Kak ya? Iya. Oke, keren banget nih berarti panutannya Kak Khairunisa nih. Saya mau tanya juga dong sama Kak Gina. Untuk Kak Gina, wah kayaknya beda-beda semua nih tokoh panutannya ya. Keren nih emang. Kak Gina, siapa nih tokoh panutannya untuk nilai berakhlak? Kemarin saya ambil itu Bapak Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil. Ya. Terkenal banget ya Kak ya? Kang Emil. Ya. Dan yang paling berkesan dari Kang Emil itu kemarin kebetulan beliau langsung turun ke lapangan saat COVID lagi naik-naiknya. Langsung turun ke lapangan ke RSUD, langsung menyapa pasien, ngasih semangat ke kita tenaga medis, terus langsung ngobrol juga sama pasien COVID dengan secara video call, terus juga pasien yang lagi nunggu dikasih dikasih kesabaran, terus dikasih ditanya-tanya yang pokoknya dia tuh terlihat banget care banget sama bawahan masyarakatnya gitu, dan dia tuh langsung berani turun tangan langsung, turun lapangan langsung gitu. Padahal jauh dari Bandung sampai ke Bekasi kita pinggiran tuh dia mau turun ke lapangan gitu. Makanya yang saya ambil nilainya itu berorientasi pelayanannya tuh mantap banget. Berorientasi pelayanan. Wah keren sekali nih tokoh panutannya Kak Gina ya. Bapak Ridwan Kamil. Kayaknya siapa sih yang nggak kenal sama Bapak Ridwan Kamil ya Kak ya? Oke. Nah untuk Kak Yesi, pengen tahu dong Kak, boleh cerita-cerita dikit kali ya mengenai tokoh panutannya. Siapa nih Kak Yesi? Oke Kak, tokoh panutan saya sebagai ASN di Jawa Barat ya, yaitu Ibu Endah Kurniasi, SKM MSI. Beliau itu adalah atasan saya langsung sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis dan IT di RSUD Kabupaten Bekasi, Kak. Nah, kenapa beliau saya jadikan sebagai panutan? Karena beliau itu memenuhi core value seorang ASN berakhlak, yaitu saya kagum dengan penerapan budaya 5S beliau. Senyumnya, iya, senyumnya, salamnya, sapa, sopan, dan santunnya. Beliau setiba di tempat kerja itu selalu menyapa bawahannya dengan sangat ramah. Kemudian selain itu ya, beliau juga termasuk orang yang cekatan dalam merespon serta menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Sebagai kepala instalasi juga, beliau tiada henti untuk melakukan perbaikan dalam berbagai kebijakan untuk memenuhi kepuasan pelayanan, Kak. Waduh, berarti inovasi juga ya ibunya ya, Ibu Endah ya? Iya, Kak. Nah, kalau menurut kakak tadi tuh, Ibu Endahnya berarti udah menerapkan nilai berakhlak yang mana? Berorientasi pelayanan, Kak. Berorientasi pelayanan. Emangnya kalau tokoh-tokoh panutan ini rata-rata pasti dia udah sangat ramah, cekatan, peduli ya sama sesama kayak gitu. Emang patut banget deh menjadi panutan kita. Nah, oke.
sekarang saya mau nanya dong sama Kak Imam ya. Kak Imam, untuk tokoh panutan Kak Imam, mungkin kalau saya mau tanya nih, ada nggak sih dari panutan Kak Imam itu yang menerapkan nilai-nilai berakhlaknya itu terfokus pada loyal, misalnya, pengen tahu. Oh iya. Nah, tokoh yang inspiratif dari Jawa Barat yang saya kagumi itu Pak Ahmad Heriawan. Ini mantan gubernur ya sebelum Pak Ridwan Kamil. Oke. Dia itu tadi nilai loyal ya. Iya, pengen tahu tokoh Jadi panutannya ada nggak sih beberapa nilai loyal? kalau gitu? Pak Ahmad Heriawan nih nggak bisa dipisahkan lah dari nilai loyal ya. Kenapa tuh, Pak? Itu karena prestasi-prestasi Jawa Barat kan banyak banget ya di zamannya beliau, di zamannya Pak Ahmad Heriawan. Ini pasti dibarengi itu nggak bisa dicapai lah tanpa ada pengorbanan jiwa dan raga dari seorang pemimpinnya. Ini juga loyalitasnya terbukti dari Pak Ahmad Heriawan tuh nggak pernah terbukti beliau itu terlibat kasus korupsi. Itu artinya dia memang bersih dan tidak rela, benar-benar tulus untuk pengabdian kepada negara Republik Indonesia dan untuk masyarakat Jawa Barat yang dipimpinnya. Begitu. Waduh, keren banget nih. Berarti penerapan loyalnya dia udah berdedikasi ya, kayak mementingkan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan pribadi sendiri ya. Iya, betul. Sekali. Kemudian saya mau dengar dong dari Kak Enda. Kak Enda belum ya? Nah, Belum, tokohnya Kak. apa sih, Kak? Ini kan tadi kita udah ngobrol banyak ya sama kakak-kakak yang lain nih mengenai nilai-nilai berakhlak. Nah, untuk Kak Enda sendiri, tokoh utamanya itu ada nggak sih, Kak, penerapan nilai berakhlaknya itu yang termasuk ke dalam core value kolaboratif? Nah, kalau aku kan tokohnya itu sama kayak Kak Arif tadi ya, Kak, Bapak Haji Deddy Mulyadi. Dan untuk poin kolaboratifnya itu salah satunya Pak Haji Deddy Mulyadi itu pernah berkolaborasi dengan perusahaan PLTMH. Jadi beliau berkolaborasi dengan perusahaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Jadi dalam pembangunan itu kan dalam mencapai sesuatu itu kan kita nggak bisa sendiri ya. Jadi untuk konsep kolaboratifnya itu beliau bekerja sama dengan PLTMH itu, Kak. Gitu. Oh gitu. Tujuannya apa sih, Kak? Beliau gabung sama tersebut PLTA apa? PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Aduh, luar biasa. Jadi itu tujuannya apa itu beliau masuk dalam kelompok itu tuh? Kan kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu gitu, kita emang nggak bisa sendiri ya, Kak. Harus ada pihak lain atau dukungan dari orang lain untuk hasil yang lebih maksimal itu, Kak. Oh, baiklah, berarti dia berkolaboratif ya, Kak, sifatnya ya. Iya, betul, Kak. Oke, nah terakhir nih aku mau denger dong tokoh panutannya dari Kak Yesi. Kak Yesi gimana nih? Tadi kan udah denger-dengar nih banyak ya dari teman-teman ya. Kalau dari nilai core value adaptif sendiri nih, tokoh panutan Kakak siapa dan coba jelasin deh. Ceritain sedikit mengenai penerapan nilai-nilai core value fokus kepada adaptif. Oke, Kak. Tadi kan untuk tokoh panutan saya itu Ibu Endah ya, Ibu Endah Kurniasi, atasan saya langsung. Oh iya, betul. Ya, untuk penerapan adaptifnya itu, beliau itu mau dan cepat belajar saat update pada sistem pelayanan maupun sistem kepegawaian, kayak gitu, Kak. Iya, luar biasa. Kemudian berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, seperti elektronik rekam medis, Kak. Oh gitu, baiklah. Berarti ada suatu inovasi ya yang dibuat oleh beliau ya, Kak ya. Baik, terima kasih. Dari beberapa tokoh tadi nih,
Mungkin saya mau minta pendapatnya dong dari Kak Arianti nih. Kan sudah banyak ya Kak Arianti. Halo Kak Arianti, mau dengar suaranya. Halo Kak. Nah, tadi kan kita udah ngobrol ya Kak sama teman-teman yang lain juga nih mengenai tokoh-tokoh panutannya dalam penerapan nilai berakhlak. Nah, menurut Kak Arianti nih, tokoh siapa sih Kak yang menjadi favorit atau menjadi panutan kita nih pada kelompok kita ini? Kalau saya pribadi kemarin saya memilih Pak Ridwan Kamil seperti Bapak bilangnya Ridwan tadi. Kamil. Yes. Karena sebagai panutan Gubernur Jawa Barat seperti itu Kak. Bapak Ridwan Kamil ya. Nah, berarti kalau misalnya menurut Kak Haida sendiri, di sini berarti panutannya dalam kelompok kita dari berbagai macam tokoh tadi, semuanya sih pasti menjadi tokoh panutan ya Kak ya. Nah, tapi salah satu yang menjadi favorit banget nih berarti siapa nih sama Kak Haida? Saya masih Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya. Boleh nggak sih Kak diceritain sedikit Kak kenapa Kak mungkin dari penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu? Kalau dari penerapan nilai-nilai berakhlak kan kayak tadi Kak Gina bilang turun langsung ke lapangan pada saat COVID ya. Terus saya juga dapat info kalau Pak Ridwan Kamil itu mempunyai nilai-nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Yang pertama itu melayani dengan penuh bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi di era yang langkah minyak goreng ini, Pak Ridwan Kamil itu berkontribusi dan menciptakan aplikasi pemesanan online minyak goreng seperti itu Kak, untuk yang bekerja sama dengan pihak-pihak dari Pak Ridwan Kamil. Berarti penerapan nilai adaptif ya Kak ya? Berorientasi pelayanan Kak. Berorientasi pelayanan juga, oke. Setuju nggak nih kakak-kakak lainnya gimana nih tokoh panutannya? Berarti favoritnya kita Ridwan Kamil ya? Boleh, Ya, boleh. Setuju. Bapak Ridwan Kamil ya? Iya Kak. Setuju banget. Nah, beliau berarti telah menerapkan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, cukup sekian podcast kelompok Angkatan 7, kelompok 2 pada hari ini.